Ya, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randi. Di video kali ini saya mau bahas prediksi soal UNBK 2019 untuk mata pelajaran matematika ya. Di sini ada soal-soal hot juga. Pastikan kalian tonton semuanya. Saya usahakan selesaikan sampai 35 nomor. Jadi pastikan kalian tonton sampai bagian yang terakhir. Bagian ini ada 3 soal di bagian pertama tentang persamaan kuadrat. Jadi semoga ini semua bisa membantu kalian ya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang ya. Kalian bisa subscribe channel ini dan bantu share ke teman-teman semua. Semuanya gratis ya. Dengan kalian subscribe kalian bisa dapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan kalian bisa download juga aplikasi Bimba Smart di Google Play Store. Itu juga free semua ya, supaya kalian bisa lebih fokus belajar lewat aplikasi. Oke, bantu dukung terus channel ini supaya tahun ini tercapai 1 juta subscriber ya. Dan semoga video-video Bimba Smart bisa lebih membantu kalian dalam mengerti dan memahami mata pelajaran yang kalian kesulitan. Oke, soal nomor 1 ya, diberikan persamaan kuadrat 2ax kuadrat min 19x tambah 5a sama 0. Jika persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akar real, maka nilai a yang memenuhi adalah Nah, ingat ya, syaratnya akar real karena nggak dikasih tahu berbeda atau sama atau boleh kembar gitu akarnya, berarti d-nya lebih besar sama dengan 0 ya. D lebih besar daripada 0 ya. Diskriminannya lebih besar sama 0. Diskriminan itu adalah b kuadrat kurang 4 kali a kali c lebih besar sama 0. Apa sih b? B itu adalah koefisiennya si x ya. Karena persamaan kuadrat itu bentuknya kan ax kuadrat tambah bx tambah c sama 0 ya. Jadi di dalam soal ini a-nya dalam soal ini adalah 2a ya, koefisien x kuadrat, lalu b-nya adalah min 19x dan c-nya adalah 5a. Jadi b kuadrat berarti min 19 di kuadrat ya kan, dikurang 4 kali a kali c lebih besar sama 0. Nah, ini kalian sederhanakan dulu ya. Ini berarti 19 kuadrat ya, min 19 kuadrat ya sama aja kayak 19 kuadrat dikurang 40a kuadrat ya kan, lebih besar sama 0 ya. Nah, ini kalian harus bikin sederhana, bentuk sederhananya ya. Ini mirip sama bentuk a kuadrat kurang b kuadrat ya, difaktorin jadinya a min b kali a plus b gitu ya. Apa sih a-nya di sini? Ya ini bagian depannya 19. Lalu b kalian apa? Yang di kuadrat. Nah, ini berarti harus dijadiin sesuatu kuadrat gitu ya. Jadi paling gampang ya akar 40 kali a atau 2 akar 10 a gitu ya. Nah, ini saya faktorin nih supaya kita bisa tahu batasnya yang mana gitu ya. Jadi 19 tambah 2 akar 10a lalu dikali 19 kurang 2 akar 10a lebih besar sama 0. Nah, ini kita dapat dua nilai a ya. Nilai a yang pertama min 19 per 2 akar 10. A yang kedua adalah 19 dibagi 2 akar 10. Nah, ini bisa bikin garis bilangan ya. Jadi kalian bikin garis bilangan, ada yang min 19 dibagi 2 akar 10, nggak tahu berapa nilainya, pasti negatif ya kan. 19 bagi 2 akar 10. Nah, kalian masukin angka 0. Masukin angka 0-nya kemana? Cek tanda ke baris yang terakhir aja nih. Masukin angka 0, 19 kali 19 berarti positif ya. Jadi daerah 0 itu kan diantara mereka nih, daerah berapapun angka diantara min 19 per 2 akar 10 sampai 19 per 2 akar 10 itu pasti tandanya positif. Dimasukkan ke dalam persamaan kuadratnya, ya. Nah, daerah sebelah kiri ini kalian boleh cek tanda, boleh cek pakai angka berapapun, tapi kemungkinan besar pasti negatif ya. Berlawanan tanda dia. Karena di sini nggak ada yang kembar akarnya, jadi kemungkinan besar tandanya pasti min plus min atau plus min plus gitu ya. Tapi angka baiknya kalian cek juga. Misalkan angka berapa yang paling gampang 10 lah, misalkan di sini gitu ya. Masukin angka 10. Jadinya negatif ya kan. Masukin angka 10 itu negatif. Oke. Nah, yang diminta adalah daerah lebih besar sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan 0 ini berarti daerah yang positif. Ya, jadi daerah positif yang diambil. Nah, cara penulisannya ya tinggal min 19 per 2 akar 10 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 19 per 2 akar 10. Nah, ini
Pilihannya berarti yang D ya, min 19/2 akar 10 sampai 19/2 akar 10. Oke, semoga ngerti nomor 1. Nomor 2, tentang fungsi kuadrat lagi. Fx-nya adalah x kuadrat tambah bx tambah c. Ini bx ya, bx tambah c. ABC merupakan bilangan real. A lebih besar 0, B lebih besar 0, C lebih besar 0. Jadi semuanya positif nih. Maka gambarnya seperti apa? Yang paling gampang buat gambar kan kalian cari titik potong sumbu Y. Ya kan? Titik potong sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. Nah, masukin aja ke persamaan ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan C. Karena C-nya lebih besar 0, maka titik potongnya pasti di atas sumbu X ya, ini semua di atas sumbu X ya, titik potongnya di atas sumbu X. Oke. Lalu berikutnya titik puncak ya kan, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak sebenarnya, tapi saya kerjain dulu titik puncak. Titik puncak itu X puncaknya adalah min B per 2A. Karena B positif, A positif juga, pasti X puncaknya negatif ya. Yang X nya negatif itu kemungkinan besar yang A ya kan, karena ini positif, karena ini titik 0,0 di sini ya. Ini titik 0, ini juga titik 0. Oke, jadi yang B pasti salah, yang C salah. Lalu A lebih besar 0, ini tandanya adalah dia terbuka ke ya, A lebih besar 0 terbuka ke atas. Nah, ini juga membantu ya kan. Terbuka ke atas. Jadi pilihannya benar yang A ya jawabannya. Ini terbuka ke bawah udah pasti salah ya kan. Jadi nomor 2 jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 3. Disajikan fungsi kuadrat dengan persamaan fx sama dengan 2x kuadrat min 12x tambah 13. Koordinat titik puncak ya, titik puncak kalian bisa cari adalah min B per 2A ya. Min B per 2A nya berarti minus dari minus 12 per 2 kali A. A nya 2 ya, berarti hasilnya adalah 3 ya. X puncaknya 3. Lalu Y puncak dihitung dari mana? Masukin aja ke fungsinya langsung ya. 2 kali 3 kuadrat min 12 kali 3 tambah 13 gitu ya. Jadinya 9 kali 2 18 kurang 36 tambah 13 gitu ya. Hasilnya adalah minus 5. Berarti titik puncaknya adalah 3, min 5. 3, min 5 ada di pilihan yang C ya. Udah pasti C jawabannya kalau gitu ya. Nah, titik potong dengan sumbu X ini pakai rumus ABC sih ya. Kan Y-nya 0 ya kan. Jadi 2X kuadrat min 12X tambah 13 sama dengan 0 gitu kan. Difaktorin nggak bisa ya, pakai rumus ABC gitu ya. X12 nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, itu jawabannya yang C. Oke, semoga ngerti ya sampai nomor 3. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa makanya kalian subscribe, juga follow Instagram kita @bimbel.smart. Thank you semuanya. Dukung terus channel pendidikan menjadi channel yang membawa dampak positif di media sosial. Thank you for watching. Bimbel Smart, your smart solution.